Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami. Dan dalam minggu ini ada yang spesial ya dari podcast kami. Jadi kita agak sedikit serius untuk minggu ini karena kita akan membahas tentang lulusan sastra Jepang. Nah, sebelum kita membahasnya, mungkin teman-teman sekalian bakalan bingung ya, bagaimana sih maksudnya sastra Jepang itu, belajar apa aja sih? Nah, mungkin sedikit pengetahuan aja untuk teman-teman. Jadi untuk sastra Jepang sendiri, sesuai dengan namanya, kita belajar sastra bahasa Jepang. Nah, di sini banyak sekali teman-teman dari lulusan Jepang ataupun yang sekarang sedang belajar bahasa Jepang gitu ya, itu mereka banyak memiliki kebingungan. Jadi setelah lulus itu kerjanya apa sih sastra Jepang itu? Emang ada ya yang kerja yang berhubungan dengan sastra Jepang? Nggak cuma jadi dosen aja tuh. Nah, pasti kan banyak tuh yang bilang kayak gitu. Belum lagi hubungan dengan orang tua ya. Jadi kadang ada beberapa orang tua yang kayak pesimis ya, kalau semua anaknya masuk ke sastra Jepang, apa sih nanti kerjanya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, nah ini dalam kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua teman saya. Yang pertama adalah Irsyad. Halo Irsyad ini juga lulusan sastra Jepang, dan yang kedua adalah saudara Ivan. Halo Oni-chan. Ya, dari suaranya juga sudah kelihatan kalau dia lulusan sastra Jepang yang ya di dimensi yang berbeda ya mungkin. Oke, jadi saya sendiri Bagus, jadi saya juga lulusan sastra Jepang. Saya mau tanya nih ya ke kalian berdua ini ya, ke teman-teman juga. Nah, waktu setelah lulus, ini kan sudah lulus semua ya dari sastra Jepang ya. Alhamdulillah ya. Lulus dengan belas kasihan dosen. Nah, kalau dia lulus sama belas kasihan, kalau saya bayar ijazah. Oh, bagus. Ya, yang penting sudah lulus semua ya. Lulus. Ya, berarti sudah bisa saya bikin untuk narasumber kan ya ini ya. Bisa sekali. Ya, setidaknya ya. Oke, langsung aja ya. Ini saya penasaran dulu ya dari yang bayar dulu ya, dari saudara Ivan ini ya. Boleh. Ya, nah, habis lulus dari sastra Jepang ini, saudara Ivan ini seperti apa ya kegiatannya? Apakah bisa langsung dapat kerja atau seperti apa gitu? Boleh diceritakan terlebih dahulu? Oke. Kalau dari saya ya, bukan kerja ya. Adanya saya suka nganggur gitu lah. Oh, nganggur itu suka ya? Nah, iya. Nganggur itu hobi apa suka deh? Nganggur is lifestyle. Oh, oke. Semua, karena kalau corona gini kan, yang mager seperti saya ini pasti penuh dengan ide. Terus apa hubungannya? Habis bangun tidur, makan, tidur. Cocok buat seniman, cocok ya, budayawan ya. Budaya, oke. Tapi itu bukan budayawan Jepang, jadinya budayawan Indonesia jadinya. Ada budaya Jepang yang seperti itu. Ada, oh iya. Yang rumahnya itu yang penuh dengan sampah. Iya betul. Ya, itu. Apa hikikomori ya? Hikikomori. Oh, hikikomori maksudnya. Iya, hikikomori. Oh, jadi dia habis lulus dari sastra Jepang itu sekarang belajar bagaimana cara menjadi orang Jepang yang malas. Oh, oke. Prakteknya ya langsung. Lebih enak praktek. Oh, oke. Ya, jadi teman-teman mungkin untuk yang lulusan sastra Jepang gitu ya, mungkin ini salah satu option ya. Jadi kalian bisa mempelajari atau mempraktekkan langsung budaya orang Jepang di Indonesia. Benar, apalagi dengan corona ini kita bisa sangat merasakan bagaimana menjadi orang Jepang. Oh, oke. Dan kita juga menghormati pemerintah. Suruh PSBB, saya senang sekali gitu loh. Oh. Apalagi kalau dibayarin kan. Tapi enggak Ya, ini pendapat yang sangat luar biasa ya. Iya. Kalau bagi saya bukan luar biasa tapi luar binasa ya tahu Iya, saya. luar Pak. binasa. Pilihannya dibina apa dibinasakan? Iya. Oke. Oke, sekarang ini agak serius lah ya. Oke, sedikit. Nah, sebenarnya abis lulus dari sastra Jepang ini saudara Ivan pernah nggak sih kerja di perusahaan kayak apa gitu? Jadi penerjemah gitu kan? Jadi penerjemah atau apa gitu? Oh, pernah. Oh ya, mungkin bisa diceritakan pengalaman itu. Selain yang hikikomori tadi ya? Oh iya, itu yang sekarang ya. Oh, ini yang sekarang ya. Yang sebelum hikikomori deh. Sebelumnya sih saya sih serius cari kerja ya kan. Kayak ke Bekasi, ke Jakarta itu saya sudah sering. Cuman gara-gara saya nggak pede itu doang yang akhirnya ya nggak bisa dapat itu pekerjaan di Jepang gitu. Oh, jadi habis lulus sastra Jepang pengen nyoba bekerja di Jepang gitu ya. Apalagi ada yang saya kejar di sana. Gitu. Oh. Ada gosip ini, ada drama di sini tuh. Ya, jangan dibahas dulu ya. Ini bahaya. Jadi istilahnya ya berkat itu, jadi saya
semangat, tapi mulai kesini kayak lebih enak putus asa gitu. Oh, oke. Jangan semangat dan putus asa. Ya benar sekali itu. Moto hidup saya tuh seperti itu. Putus asanya jangan dibahas dulu ya. Tapi dengar-dengar dulu kayaknya pernah kerja di bank ya nih ya saudara Ivan ya. Oh iya, bangkotan. Bangkotan ya. Oke. Tapi ini beneran Mas Ivan nih kayak aku pernah dengar kan kita temannya satu circle ya. Oh, iya. Circle gitu. Ya circle kegelapan. Jadi dia benar dia udah pernah bahas. Sekarang juga ke bank lagi kok ya kalau nggak salah. Bang Bangtut nih. Oh, Bang Kentut. Oh iya. Ya pokoknya dia sekarang Irfan aktivitas sekarang kalau nggak salah di bank. Karyawan lah karyawan. Iya, betul. Karyawan di Gikomori. Ya. Lo digaji lo. Enak sekarang. Gitu. Kalau kedengeran kan kamu dibasahin gak, Man? Oh, nggak apa-apa. Malah saya kepengen itu bos saya tahu. Kalau saya tuh pekerjaannya ya gini doang. Oh enggak, tapi ini serius ini. Kayaknya dulu pernah denger ya ini ya, saudara Ivan kan pernah kerja di bank ya. Berarti lulusan saya di Jepang pun itu sebenarnya bisa kan ya kerja di bank gitu ya? Kalau saya kasar ya, itu sekepepet itu. Oh oke. Jadi ya kalau semua kepepet kalau gitu ya. Jepang nggak dapet gitu kan, trade nggak dapet, perusahaan Jepang nggak dapet, atau kita ke Jepang juga nggak dapet, ya sudah. Gampangnya adalah kita apply itu ke Jepang, ke bank. Oh oke. 100% dapet karena jadi apa? Oh oke. Bisa. Soal market semua jurusan. Karena market itu terima semua jurusan satu, kedua ya. Waduh, oke. Jual badan Biasanya tanda kutip kita jual badan. Oh, penampilan kan? Oh iya, sama tanda tangan di atas. Apa mas? Jangan itu kiasan. Oh ya udah. Berarti jangan sampai kita tahu gitu ya. Nggak perlu dilurusin juga. Ya nggak perlu. Kalian kepengin tahu Nggak perlu kita gali gitu ya. Kita hubungi langsung Instagramnya apa? Ivan_Sudanta. Jangan. Oke, terima kasih ya ini untuk saudara Ivan yang jawabannya. Nah ini pindah langsung ke saudara Irsat ini. Nah kalau boleh tahu kegiatannya apa nih? Kalau kegiatan sekarang ini jualan. Jual diri? Enggak. Itu cukup disimpan Anda sendiri. Oh, oke. Saya pikir ngikut saya. Saudara Ivan ya nggak perlu ngobrol-ngobrol lagi, sudah diam dulu. Beda faksi gitu. Oke. Sekarang kalau kegiatan sekarang adalah jualan jus ya. Bisa follow di Instagramnya Shinsen Official. Hard selling. Boleh jualan ya? Boleh kalau jualan boleh. Oh sama saya dollar chip. Oke lanjut saudara Irsat. Silakan. Mentang bikin sendiri jualan sendiri. Iya, Berarti kita sudah ada 2 produk ya, dollar chip dari saudara Ivan dan jus Shinsen dari saudara Irsat ya. Shinsen Official gitu ya. Cuman jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kalau Ivan kan dollar chip itu diseriusin setelah kerja ya Van ya. Iya kan berkat Hikikomori tuh ada ide yang tercurahkan gitu. Ya, betul. Nah kalau saya ketika lulus kuliah memang langsung nggak apply langsung. Oke, gue lu nggak apa-apa ya. Boleh. Sama-sama makan nasi, Pak. Gue silahkan. Gue pengen jadi pengusaha gitu ya dan memutuskan untuk tidak apply kemana-mana walaupun ada pandangan-pandangan sinis gitu kan gitu. Cuman ya santai aja bodo amat. Lah yang urus masa depan gue walaupun belum ketahuan nih masa depannya gimana. Oh iya. Berarti jalan yang ditempuh sama saudara Irsat ini dari sebenarnya sastra Jepang harusnya interpreter, jadinya entrepreneur gitu ya. Betul. Oh ya bisa. Jalurnya entrepreneur. Iya, namanya juga sama-sama inter gitu ya. Ya Inter Milan juga bisa. Itu beda, itu klub bola. Oh, oke ya. Ivan sudah ya. Iya. Mulutnya dijaga dulu. Bentar, gantian yang ngomong. Gak apa-apa. Kan lebih asik gini deh ngobrolnya, ya Allah luar biasa. Tapi omongannya jadi kagak nyambung ini. Nyambung kok kalau ada benang merah. Ya kagak ada masalahnya. Sudah balik lagi. Oke. Nah ini lagi saudara Isa tadi ya. Ini kan tadi berarti emang dari lulus itu langsung emang dari dulu ya berarti ya. Betul. Saya lulus itu akhir 2016. Terus 2017 fokus memutuskan untuk berbisnis gitu. Oke. Ini berhubungan dengan itu ya. Berarti kan emang sebelum lulus itu ya sudah pengen berusaha gitu ya, sudah punya resolusi lah. Oke. Nah ini berhubungan dengan hal tersebut nih ya. Sebenarnya dulu ya impiannya kenapa sih kok dulu memilih sastra Jepang? Emang dulu waktu memilih sastra Jepang itu pengen kerja apa sih dengan ilmu bahasa Jepangnya gitu loh? Dari saudara Irsat mungkin bisa menjawab.
dulu sebenarnya impian saya nggak muluk mas, gitu Mas Bagus. Jangan ya. ngomong mas dong. Apa? Ini kok kayak pacar. Pacaran. Ya oke. Saudara dah, Saudara Bagus, saudara yang formal banget. Nggak apa-apa, Ya udah, kakak. Ngomong gue lu juga nggak masalah. Bagus gue. Oni-chan. Ya. Oni-chan. Bagus Nah, Oni-chan. Gitu Ivan ya. sudah mulutnya diem. Saudara Isyad, ya silakan. Gini, apa sih motivasi masuk sastra Jepang? Sebenarnya nggak muluk, aku nggak ngomongin, gue nggak ngomongin soal apa namanya usaha yang berhubungan macam enggak. Sastra Jepang itu buat gue adalah yang penting bisa nonton anime tanpa subtitle, udah beres. Oh. Nggak rumit gitu. Ya. Oh, Hen itu ya? Enggak, ini ngapain? Apa? Hen. Ayam betina, Hen. Ayo ini Irsad ya, saudara Irsad udah pikirannya udah kemana-mana. Kepancing loh, gara-gara itu satu tempat ya satu. Saya kan cuma ngobrol. Ingat lah minggu ini kita normal ya, Oke. Family friendly loh konten kita ya. Ya kan friendly fire. Sudah saudara Ivan ini omongannya. Oke, ayo. Jadi sebenarnya yang ini bisa apa ya bahasanya? Aku bisa ngerti bahasanya. Udah alhamdulillah gitu. Jadi walaupun sebenarnya dulu punya cita-cita banyak cita-cita jadi diplomat. Jadi sebenarnya sastra Jepang itu pilihan kedua di SNMPTN ya zamannya kita itu SNMPTN kan. Ya itu pilihan kedua. Oh berarti kecemplung ini. Oh ya kecemplung berarti ya ini ya. Tapi kecemplung yang dinikmati kan ada yang kecemplung gak rela gitu ya. Kalau aku kecemplung yang dinikmati gitu loh. Iya karena nggak ada biaya lagi. Tahu saya. Bukan. Karena nggak bisa tes lagi. Gitu. Sama umur. Aku ikut tes lagi. Aku tuh tes kan, kesehatan. Kan pilihan pertama aku itu kan HIUI. Oke. Karena punya cita-cita jadi diplomat kan, jadi duta besar gitu kan. Terus pilihan kedua sastra Jepang Brawijaya. Milih Brawijaya pun gitu ya. Ngawur. Pengennya sebenarnya ini sastra Jepang UI gitu ya. Cuman apa namanya ngikutin maunya orang tua gitu kan. Orang tua pengennya aku kuliah di Malang. Aku dan gue aja ketukar. Untuk gue kuliah di Malang. Atau ante aja enak. Oh ya nggak apa, terserah seenaknya Betul, saudara ante aja ya. Ante unte lalapapa ya. Itu hotel. Iya. Ya, itu. Ini kan anak kaskus ya, ceritanya anak kaskus. Ya nggak apa. Ya. Bukan kalau lanjut. kan. Udah Ivan Nah, diem. terus- Ivan diem. Sudah Nah, ada terus- waktunya sendiri ngomong. Nah, Tunggu. terus Iya itu kan, gitu iya. loh, ya. Dan akhirnya ya alhamdulillah maksudnya termasuk yang menikmati lah. Kan itu pilihan sendiri ya, apalagi kan kuliah kan kita yang merasakan kan, bukan orang tua. Walaupun sebenarnya aku Ane tuh punya keinginan pengusaha itu dari SMA sebenarnya. Jadi Oh, malah pengusaha. dari SMA ya? Dari SMA pengen jadi pengusaha. Cuman ketika itu belum tahu jadi pengusaha di bidang apa. Oh ya udah jangan diceritain kalau gitu. Nggak perlu ya? Iya nggak perlu. Karena kita Karena ngomongnya- ini bisa satu hari. Iya. Kita mau bahasnya lulusan sastra Jepang bukan Betul, lulusan betul. SMA. Oh, sorry, maaf. Bapak jangan baper, nanti ada cinta-cintanya juga loh. Iya. Enggak. Nah, kalau aku kayak untuk yang cinta kayaknya bukan aku, bukan Ane narasumbernya, tapi temen Ane yang namanya David. Itu Oh, kayak iya. lebih. Oh iya, kenal saya David. Lebih fasih itu. ya, soal- Iya yang kenal David cuma circle kita doang ya. Iya, David itu orang baru cuy. Iya, udah kan jangan dibahas lagi. Oke. Lanjut. Oke. Ya terima kasih ya saudara Irsad ya untuk jawabannya. Ya, Nah betul, sekarang betul. sebenarnya saya males sih tanya. Ya udah langsung aja ke saudara. Saya pulang loh ini nanti. Pulang loh. Sebenarnya nggak apa-apa sih pulang, nggak ada yang mempersilakan. undang. Pulang juga dikasih air ini. Ngelak ini saya. Oke lanjut aja. Oke kalau saudara Ivan bagaimana nih? Dulu sebenarnya impiannya kenapa kok milih sastra Jepang, terus dulu milih sastra Jepang tuh sebenarnya pengen kerja apa gitu, mungkin ada tujuan gitu selain mati gitu ya. Oh, serius ya? ini khusus ini dark joke loh, itu dark joke loh, Rek. Jangan dark joke juga. Enak dark coklat itu enak. Nah, jadi gini, ini bener-bener serius ya. Oke. Serius banget ya. Jadi gini, ya kan pertama tadi kenapa saya sangat menyukai Jepang ya. Itu pertama memang dari SMA itu pelajarannya menyenangkan. Terus budaya ya kan. Saya ngomongnya itu lebih sukanya itu karena tradisionalnya itu memang kental satu. Oh, apa yang kental ini, Van? Ya itu putih. Apa yang putih? Bunga sakura. Iya kan bunga sakura kan ada putihnya. Betul. iya. Dan info menarik buat teman-teman semua. Bunga sakura itu nggak semuanya warna pink, ada yang warna ada putihnya juga. Ada bunga-bunga warna Gitu putih loh. gitu. Ini informasi baru ya buat Nah, kita. Ya cantik terus no iki bunga Iya. Tadi gimana tadi? Kenapa? Pak? Iya. Terus kedua
apa ya, dari segi sejarah ya, saya sukanya itu di sekolah itu juga sedikit diceritakan tentang budaya samurai itu loh. Bushido. Oh enggak lah, kalau saya enggak suka Bushido. Apa yang suka ini? Sukanya satu. Apa? Edo Nobunaga. Edo Nobunaga. Siapa lagi itu? Evil piye ngono lho. Oda Nobunaga. Oh iya. Kok bisa Edo ini loh? Oh iya ya. Maksudnya mungkin ini Kota Edo. Kamu Tapi kok ada Nobunaga? Makanya itu kok bingung ini. Iya, Samurai ngomongin kota, maksudnya apa coba? Iya. Jadi saya suka sejarahnya itu menarik. Terus memang termasuk satu sih, ya bener ya, kalau kita lihat game atau itu memang sangat membantu. Jadi kan nggak perlu tuh kita beli yang versi yang bahasa Inggris, kan susah. Oh, berarti ya saudara Ivan ya, apa namanya, dulu tuh pengen masuk sasi Jepang supaya apa namanya, pengen ngegame pakai bahasa Jepang tanpa kesulitan gitu ya berarti ya. Ya itu nomor sekian sih. Cuma oke. lebih Tujuan sukanya utamanya kenapa dulu? kok budaya. Saya suka Oh. budaya itu aja. Tapi dulu waktu masuk sasi Jepang emang kepikiran pengen kerja apa sih? Oh, waktu pertama itu saya pengennya kedutaan sebenarnya, kedutaan. Karena kan Kedutaan mana? Kedutaan Indonesia di Jepang atau kedutaan Jepang di Indonesia? Jepang Indonesia waktu itu. Karena kan menarik tuh, karena beberapa kenalan ada yang di sana gitu loh. Oh. Begitu kerennya gitu loh. Jadi saya coba niat kok tambah lama tambah suka nyontek gitu loh. jadi kok semakin jauh gitu loh, masa depan tuh jauh gitu loh. Ya sudah, jadi hikikomori gini. Tapi hikikomori bukannya jalan ninja bu ya? Jalan ninjaku, iya itu. Tinjaku, Ya iya. omongan kita udah mulai wibu-wibu ya. Udah ngomongin jalan ninja. Bukan. Kalau wibu itu seperti teman kita yang suka main Gundam itu, diar itu. Oh, saya kira yang suka itu main kartu itu. Oh, Apa tuh yang iya. kayak Yu-Gi-Oh itu yang biasanya. Vanguard. Oh iya, Vanguard itu ya. Oke, iya ngomong-ngomong nih masalah kita masalah Vanguard ya. Masalah Vanguard ya. boleh. Jadi kita kan sambil mengenang nih ya masa-masa kita waktu kuliah dulu ya. Nah, dulu tuh apa sih kesulitannya belajar bahasa Jepang dulu itu ya? Kita kan udah belajar bahasa Jepang itu sudah 5 tahun, 4 tahun ya kita ya. Betul, 4 tahun. Nah, betul. dulu tuh kesulitannya apa aja sih? Mungkin saudara Ivan bisa jelasin Oh, dulu. kalau saya satu, Bunpo coy, Bunpo. 3. Apanya yang 3 ini? Ya 2, 1. Bumpo 3 maksudnya. maksudnya. Oh, Oke, 3. saya kira ada dipisah ya, Bumpo. Susah tapi loh, Bumpo 3 itu susah. Kenapa? Karena banyak artinya yang double. Sebenarnya, cuman kalau 3 sih lumayan. Oh, sampai yang nyontek-nyontek itu berarti dari Itu Bumpo masih 3. lumayan. Saya pernah dapat A itu hasil sendiri. Kalau nyontek dapat berapa? C. Tahu gitu ngapain nyontek ente? Ya karena sebelah saya itu namanya Hari Siswatoro. Oh itu teman dekat ya? Iya. Dulu pernah deket kita. Kayak sahabat karib. Iya. Dulu sampai kayak One Piece gitu ya? Teman sebagai kepompong. Saya temannya, dia kepompongnya. Terus waktu evolusi ternyata ada yang Dia jadi ada yang kita darat kan. Gitu. Oke. Ya, balik lagi. Sambil mengenang ya, kesepakatan Bang kita loh ya. Jangan loh, ini lama nanti kalau ngorek satu angkatan banyak gitu. Oke. Oke. Ya ini balik lagi ya ke mengenang masa belajar. Yang paling susah berarti Bumpo 3 ya, sampai nyontek-nyontek gitu ya saudara Ivan ya. Ya benar. Ya apalagi di Bumpo 3 itu banyak yang maknanya double. Kayak perasaan Ivan double. Iya. Kalau Ivan itu bukan Double perasaannya single. doang, tapi yang di ya gitu sampai double juga gitu ya. Apa? Double job. Oh double job. Kerjanya banyak berarti ya. Iya, Betul. Ya, ini balik lagi ya ke masa-masa belajar lagi ya. Ini berarti saking sulitnya ya, tapi kok anehnya kenapa kok yang dikerjain sendiri dapat A, tapi kok yang nyontek dapat C ya? Tadi katanya ada umpatan. Coba ngomong. Oh jangan diomongin sekarang. Enggak bahaya. apa-apa, nanti tak sensor ti. Oke. Ya berarti ya blok banget ya berarti ya. Ya, yang dicontek itu ya. tit. Oke.
Sudah saya sensor ya kayak bagus. Sensornya tepat sekali ya. Tepat, Pak. Jadi Aduh. salah memilih contekan sebenarnya. Iya, ini salah memilih contekan. Yang dicontek salah, yang nyontek juga salah. Jadi kalau boleh ngomong sama-sama. Tapi jangan macam-macam Anda. Yang dicontek sekarang Gensuke 3 tahun di Jepang. Iya, jadi pemain kan.